Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas dulu kita bergas lagi, ketemu lagi bersama gua Aduki. Hari ini gua spesial bareng Bang Wisnu. Sehat Bang? Lu sibuk amat. Alhamdulillah. Sibuk kemana aja? Nah, kemana-mana lah, ngontrol aja sono sini mantau, ya kan? Kali ada burung yang bisa di TO, di bursa-bursa, itu aja lah. Tapi gue seneng Bang. Kalau bukan konten ya, konten lu memang paling meledak sama gua terakhir kan. Masalah kacer kita ngomongin. Tapi sekarang gua Udah pengen- lama itu, udah lama. Udah lama. Udah lama ya? Udah lama. Udah ngerasa lu konten gua kayak kemarin gitu Kan ya? tahun lalu. Oh iya tahun lalu. Bang, ini kemarin kita Gimana? Apa di tuh? sosmed tuh rame banget tentang Masalah apa? Tentang ngebahas masalah pakem, Bang. Ini Kenapa? kan gonjang-ganjing pakem, ada yang bilang pakem selera juri lah. Rumusan pakem itu berbelit-belit lah. Iya. Ada yang nggak bisa ngejelasin gitu. Bener. Menurut pandangan lo sendiri, sebenarnya pakem dari dulu itu sejak zaman PBI berubah nggak sih Bang? Nggak berubah. Pakem nggak berubah, paling trennya aja. Trennya. Oh. Jadi begini, Ah, kalau dulu kan orang kecenderungan nyari burung, ya irama lagu, ya. Nyari burung yang variasinya banyak. ah. Tren sekarang itu yang dicari burung apa yang gampang dan pasti jadi perhatian ya. Itu nyari burung yang tembakan variasi, ya kan? Volume bagus, jedanya rapet. Seperti itu sekarang. Zaman sekarang. Sekarang begitu. Oh. Kalau kita bicara pakem dari dulu memang ya irama lagu tetap cari variasi ya kan, lagu kecil apa cerita segala macam. Tapi kalau gua ngelihat gua pribadi ya, review lomba-lomba ya beberapa tahun belakangan yang banyak itu burung variasi tembakan ya dengan volume yang bagus, ya jelas ya burung tembak dan jedanya rapet. Oh. Jadi nggak ada ceritanya burung nembak bengong. Ah. Dia nembak, dia ganti lagu, ganti lagi tembakan. Nah kadang ada yang di komentar nih, gue lihat ada salah satu apa ya, burung top lah sering dapat mobil gitu. Wah edan, volumenya bagus, materinya bagus, durasi dapet, jangan perfect banget. Tapi kadang-kadang itu kan kalau di by video ya kan, secara orang yang nggak ngerti, dia kan komentar seperti itu. Ya kalau netizen ya begitulah. Kadang-kadang netizen mah nggak ngelihat juga, dia cuman ngelihat video doang kan beda. Beda. Pantauan kamera satu dengan juri yang di dalam dengan ketentuan dia SOP dia penjuri kan beda. Kalau di kamera lu ngeliatnya satu, Ngeliatnya di satu. lapangan juri harus ngeliatnya 6. Nggak bisa. Dan lu 6 itu lu harus langsung ngebandingin kan Bang? Lu bisa nggak bisa fokus satu burung. Betul. Satu blok itu kita memang satu kali pandangan gitu kan. Tapi kita harus dapat nih yang mana yang menonjol, mana yang kurang. Nah itu kan kita harus kupingnya harus memang udah terbiasa. Nggak bisa. Ya kalau misalnya kita nonton cuman satu atau dua burung dengan pembanding misalkan banyak-banyaknya 4 video kelihatan. Ya. Minimal durasi. Betul. Ya kan? Mana yang kurang, mana yang durasinya bagus, itu yang buat pembandingan. Tapi kalau misalnya kita di dalam beda lagi. Kan suaranya Apa namanya berkecamuk? ya iya bukan cuma satu blok doang, bisa satu lapangan. Iya, tambah lagi suara joki. Nah, tambah bisingnya kan namanya Iya. seperti itu. Makanya orang tidak merasakan yang sebagai jadi Beda. juri itu di seperti apa pressure-nya, seperti apa konsentrasinya nggak akan ya. nggak akan sama. Jadi sosok juri itu nggak semudah yang lu bayangkan, tiba-tiba nyoret-nyoret gitu Bang ya. Nggak sesimpel itu. Nah, zaman dulu Bang, Sulit. zaman dulu kan, itu kan ada rumusan kata orang. Iya. Misalnya nih, kayak lu kan, lu di komentar jelas banget ya kan. Bisa ditanya nih kan, coba yuk sekarang praktek. Ayo langsung aja di ini. Cemplungin ya. Iya gitu. Langsung. Tapi lu nggak ngejelasin tentang pentokan 38. Ya segala macam. Nah, lu sendiri lo jelasin, nanti gua capture ya untuk komentarnya. Pentokan 38 itu gimana sih Bang? Kalau kita bicara bentuk 38 itu kita kembali lagi ke penciptanya langsung. Senior-senior zaman dulu ya. Ada Haji Dodot segala macam. Nah, mereka kan merumuskan kan sesuai dengan kondisi di saat itu. Di saat Di itu. saat itu. Di saat itu berarti kondisinya dan organisasinya PBI saat itu ya. Dan begini, kalau untuk zaman sekarang itu kita lihat relevansinya belum tentu masuk. Makanya yang ketentuan 38 tadi itu
Kalau untuk zaman sekarang ada sebagian yang sudah meninggalkan. Acuannya tetap seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak bisa kayak yang sekarang harus menjelaskan 38. Gunanya apa? Karena bukan di zaman itu. Bukan di zaman itu sekedar untuk referensi dan kita harus mengingat sejarahnya gitu loh. Acuan itu dari sana. Betul. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti plok begitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena komposisi 38 tadi itu tidak secara keseluruhan itu 38 seluruh penilaian dari pakem aja. Akankah orang yang mengerti petokan 38 itu benar-benar mengerti penilaian burung saat ini, Bang? Untuk mengerti pakem iya, tapi komposisi itu nggak bisa dibawa ke zaman sekarang. Itu loh intinya loh. Bener. Emang nggak bisa. Karena gini loh, komposisi 38 ada 23, 24 itu 38 ini bukannya overall semua penilaian. Ini cuma ada di irama lagu, ya kan? Irama itu dan lagu itu dipisah. Betul. Porsi itu 20 dan 20. Itu ada rumusnya sendiri gitu loh. Nah, baru yang lain ada volume, ada fisik, gaya. Jadi bukan 38 itu keseluruhan sampai ujung. Itu cuma satu bagian. Jadi satu variabel gitu. Tapi Bang, 38 itu. Secara garis besar berarti kan tetap acuannya adalah ini zaman pakem itu zaman dulu ya. Iya, karena mereka yang menciptakan. Jadi kita nggak bisa tinggalin. Hanya memberikan sebuah kalau boleh dibilang inovasi sedikit. Itu pasti. Perkembangan zaman. Tapi Bang, menurut lu perlu nggak sih juri-juri itu punya jam terbang pengalaman yang tinggi untuk mendapatkan grade penilaian bagus, ataukah hanya sekedar gua ngikuti teori aja dah? Nggak bisa. Teori itu pasti gagal kalau sekedar teori. Karena praktiknya lebih rumit. Jauh lebih rumit. Betul. Secara teori kita hafal by the book ya. Iya, by the kita book. bisa hafalan ya. Literatur banyak, referensi banyak. Kita ngobrol dengan para senior. Di saat praktek bisa hilang. Nggak sesimpel itulah. Nggak sesimpel itu. Iya. Durasinya bagus gini. Durasinya nggak ada. Sekarang begini, ada ketentuan durasi di pakem itu ada 80%. Dari mana? Dan seperti apa nanti praktek 80%-nya? Ya kita ambil contoh. Ini kan 24. Taruh dulu. Ini kemarin 38 rame nih. Bisa-bisa 80% jadi rame nih. Dari mana 80% ini berada? Ini 80% nih ketentuan memang banyak tertulis seperti itu ya. Betul. Dipakai secara umum. Sekarang kita kalau mau berpikir logis ya 80% ya. Ini kan waktunya adalah 10 menit. 10 menit. 10 menit ya. Dibagi 4 juri. Ya bukan soal jurinya. Waktu ini terbagi penilaian 8 menit, 2 menit adalah banding-banding. Kalau kita persentasekan, berarti di 8 menit ini udah tercakup 80%. 80%. Sekarang gue tanya, di 8 menit ini di saat burung sudah full kerja, berarti kan kalau banding-banding dia nggak kerja, apa ini bisa untuk diajukan konsen? Tanpa mengikuti tahap yang dibanding-banding. Ini udah masuk 80%. 80% udah masuk. Nah, bisa nggak dia konser? Bisa mungkin. Nggak bisa. Kan 80% Bang. Kan ada ketentuan untuk banding-banding. Kalau dibanding-banding dia diem, Iya juga sih. ya nggak bisa. Jadi 80% itu harus memang tercakupi dari keseluruhan proses penjurian. Batas minimalnya ya. Minimalnya memang 80%. Kalau dia udah full nih selama 10 menit gitu. Jadi kalau dia cuma baru sampai 2 putaran di 8 menit itu, tetap dia nggak bisa ikut karena proses banding-bandingnya kan nggak ada, dia kosong. Kosong. Lah, burungnya. iya. Mati lampu udah. Mati lampu di 8 menit, tapi dia kan udah 80%. Itu bisa jadi perbincangan panjang itu perdebatan. Kalau misalnya misalnya itu burung gua kan protes dong. Burung gua kurang apa? 80%. 80%. Iya kan? Karena Iya kan? ketentuannya 80%. Ketentuannya 80%. Kok nggak diajuin? Ya kan harus dijelasin. Kalau juri nggak bisa jawab nih, mati nih. Digebugin. Udah 80% sesuai dengan ketentuan. Ada videonya. Ini udah 80% nih. Videonya sampai 8 menit tuh durasinya udah kerja. Mati lu juri. Makanya pemahaman seperti itu yang harus dimiliki. Ya. Berarti ini ada ketentuannya. 80% itu kan batas minimal ataupun standarnya ya kan untuk durasi kerja. Durasi. Ya. Itu yang 20% itu jangan sampai teman-teman hilangkan itu. Karena ini penentu ini.
penentunya di ini situ. akan menjadi jawaban kalian, kunci. Jadi gini loh, setelah 80% itu 8 menit itu tercukupi ketentuan dari pakem, ya kan? Burung dinyatakan memang layak untuk dibanding-banding, baru diajukan untuk banding-banding. Inilah yang nanti yang dipilih, nanti mengerucut mana yang layak untuk bintang. Seperti itu. Enggak cuma kita, sekedar 80%, sampai di mana 80%-nya? Apakah sudah sampai final, ya kan? Atau masih ada tahapan lain yang harus dilewati? Ini pernah gue kejadian ada orang protes by video dia burung tuh kerja emang 8 menit tapi nggak mendapat ajuan. Nah akhirnya dia mengeluarkan video dong. Maksudnya burung dia kerja sampai menit ke-8. Jurinya mungkin belum punya. Belum sampai sana wawasannya. Iya gitu sih. Satu loh. belum wawasan sampai sana, pengalaman juga mungkin masih Belum terbatas. ada. Jadi untuk menjawab hal-hal seperti itu dia harus ada base-nya gitu loh. Basicnya dari mana lo harus tahu. Oh. Iya. Jangan cuma lu ngelihat Aduh, keterangan pakem penilaian doang. nggak bisa. Nah terus gini bang, misal lagi ya, juri ini lagi kebingungan nih. Ada fakta lapangan gue pernah kemarin ya kejadian. Tiba-tiba burung ini setengah kupling semua bang. Manis jambu bahasa. Iya, jadi kan bingung nih, ya kan? Sehingga apa? Ya udah, burung yang memang kerja itu cuma ada 2. Sisanya itu kan nominasi Acak-acakan. semuanya. Nominasinya dalam artian nominasi gua. Bar. Di bawah lah. Ya, kocok ya. Apa sih namanya itu namanya? Tos gugur. Ya. Menurut tuh hal yang seperti itu sah-sah aja. Salah itu kan kalau juri kan berdasarkan temuan. Iya sih. Iya nggak bisa. Juri kan nggak ada yang fokus di blok tertentu kan nggak bisa. Tetap mereka harus. Ya jadi kalau di burung yang manis-manis jambu, yang juara nanti burung ya kita pakai bahasa burung hoki. Maksudnya begini loh, di saat juri datang burung kerja, jurinya lewat, dia diem lagi. Nah itu burung hoki. Gitu namanya juga burung nggak durasi kan, manis-manis jambu. Nah kadang-kadang salahnya ada yang ngelihat misalkan sebelahnya gitu, ini burung kan kerjanya begini. Nah iya kan menurut mata kita kalau ngeliat satu burung itu ya seperti itu. Tapi pergerakan juri kan belum tentu. Bisa jadi di saat burung itu bunyi bagus pas ada jurinya. Nah, seperti itu hal-hal yang gue bilang hoki loh ya. Hoki, nggak bisa. Nah, ini kita ngomongin juri nih. Ya tadi untuk masalah bentukan 80% kalian kalau mau ngehujat nanti kita komen lagi. Balas lagi kita video. Iya. Sekarang kita ngomongin masalah penjurian nih. Semakin banyak IO menurut lu semakin bagus sama semakin puyeng? Bagus. Kenapa? Artinya gini, mereka sama-sama berpikir di mana letakkan kelemahan mereka, gimana caranya bisa ngalahin IO lain. Iya juga sih. Harus nyari kelebihan. Nih gue punya kelebihan di mana gitu kan. Itu yang harus ditonjolin. Jangan sekedar pakem ini diikutin, pakem ini jangan. Lo cari yang terbaik. Di mana nih? Dan itu bisa menjadi daya tarik tersendiri dari IO lo. Iya sih. Gitu loh. Iyalah kalau semuanya sama. Ya apa bedanya? Makanya. Cuma beda rasa doang. Cuma beda judul doang. Sama paling kemasan. Yang mana yang lebih menggiurkan. Itu doang ya. Iya. Tapi menurut lu bang, kan IO semakin banyak, perselisihan semakin banyak juga. Ya, wajib. Cuma rasa kan tadi rasa kan, perselisihan banyak juga nih. Iya, menurut lu, perselisihan kayak gitu kayak kemarin gitu kan, ramai di Facebook. Menurut lu jadi manis-manis jambu apa gimana? Bagus. Bagus. Bagus artinya kita terlepas dari siapa yang kurang atau plus minusnya bagaimana. Memang ada mungkin nanti ada gesekan, ada yang ngehujat kita ya cuman buat ngeramein aja. Ngeramein aja. Toh pada akhirnya kan pemain sendiri yang bisa menilai gitu. Iya sih. Lu mau milih kemana gitu kan. Mungkin dengan apa dia punya jargon apa-apa segala macem, ya lo cobalah seperti itu apa enggak. Kan gitu. Kembali ke pemain lah yang pinter. Kadang kan pemain, misalnya nih ya burung gua di sono nggak masuk nih. Asumsinya bikin asumsi ke orang mindsetnya. Di sono mah julunya jelek. Banyak. Iya kan? Lu Banyak. ngerasain dong. Banyak. Iya kan? Banyak. Padahal orang yang nggak datang ke sono, jadi dia bingung. Gua katanya nih, infonya, ya kan? Info dari yang kalah. Menurut lu sendiri bang, pemain-pemain kayak gitu gimana bang? Pemain yang lemah mental. Iya lemah mental masuknya. Karena dia tidak bisa objektif. Ya dia cuman karena dia punya ego, burung gua nggak konser, udahlah
Oh, jadi dijelek-jelekin pakai bahasa-bahasa yang miring, itu nggak bagus. Tapi pemain juga yang pinter dapat info seperti itu, pasti kan di cross check. Iya, Kalau yang bener pinter apa ya, sih? nggak mungkin ditelan mentah-mentah kok. Zaman sekarang, Iya. masa masih bodoh aja. Contoh kecil lah kemarin lah ya. Iyalah. Lo kan masih di TB kan? Masih Nah kalau di TB itu kan kemarin ya gue ngomong apa adanya ya. nggak masalah. Di TB itu Nggak masalah. bukan TB ya, HL ya. Di HL LS. itu sempat kemarin disentil sedikit masalah bursa. Masa tiket utama di bursa sih? Kan gitu sebenarnya konteks utamanya kan di situ. Bener toh? Ya. Cuma dengan ada bahasa yang memang agak sedikit konyol tapi itu bikin rame. Ya memang. Pembodohan gitu kan. Tapi kan jadi rame. Ya. Nah menurut lu sendiri bang, dengan fenomena seperti itu sah-sah aja bagi Iyo? Kalau sah-sah aja jelas sah, karena kan nggak ada aturan yang mengatur ya, nggak ada ketentuan yang mengharuskan itu harus bikin kemasan seperti ini dengan ketentuan seperti ini, kan nggak ada. Itu mah bagaimana pinter-pinter IO mengolah kemasan, Iya. gimana caranya supaya menarik, ya kan? Dan intinya pemain jangan dirugikan, sama-sama win-win lah. Win-win lah. IO dapat cuan, pemain juga dapat hadiah yang bagus, kan seperti itu aja sebenarnya sih. Cuman bahasa-bahasa seperti itu untuk ya kalau kita bilang kita agak diserang, ya agak diserang, tapi nggak masalah Nggak sih. masalah sih, justru Nggak malah jadi masalah. ramai malah kan. Rame dan makin banyak orang penasaran. Oh iya, ternyata di sana ada bursa. Tapi kan dari faktanya, dari video-video yang beredar, bursa itu justru menguntungkan semua pihak. Iya. Itu kan seperti itu. Jadi ini nggak masalah. Nggak masalah itu. Cuma ada lagi yang sebelumnya kita bahas nih. Apa tuh? Ada yang sampai disomasi. Somasi. Lu tahu kan? Ada yang disomasi atau teman Somasi kita itu loh. kan hanya apa ya? Teguran. Pressure. Laser. Untuk etik aja lah itulah. Itu Bukan laporan ya, ini mah. beda, bukan LP itu. Ya teguran awal aja lah supaya jangan dilanjutkan. Kan intinya seperti itu kan. Jangan ada lagi hal seperti itu. Gitu. Yang jadi pertanyaan gua IO-nya yang lemah ataukah memang apa ya, boleh dibilang netizennya yang terlalu frontal bang, menurut lu bang? Gue kalau mau bilang lemah nggak berani juga. Nggak berani Artinya, juga. karena kita nggak tahu apa yang ada di Dulu kan contoh ya Bang Boy Pemikiran. nggak pernah loh ngesomasi orang walaupun dihajar Ya, habis-habisan. ya. Ya toh, Ya. almarhum Bang Boy ya. Ya kan? Iya. Ya mungkin beda kan. Beda orang ya, beda orang. Beda apa ya? Persepsinya beda gitu. Dalam menghadapi hal-hal seperti itu kan ada yang bilang biarin aja lah. Ntar juga baik. Kalau ketemu juga nggak ribut kan. Iya sih. Damai-damai berpelukan kan. Berpelukan. Gitu. Kan cuman bahasa-bahasa ini lah untuk ngerame-ngeramein aja. Di Facebook gitu ya. Tapi memang menurut gue kayak yang bikin somasinya malah jadi naik juga gitu loh. Iya lah. Kan sama-sama naikin rating. Oh iya sih. Iyalah. Siapa tahu kan orang yang mau mencari jalur hukum bisa dia promo gratis itu kan. Promo gratis. Ya cuman jangan Tapi kita harus fair juga. Menurut lu orang yang ngomongin ini terlalu frontal atau enggak? ya memang karakternya memang begitu. Emang gitu karakternya ya. Nembak gitu. Nembak jedak, nembak jedak ya. Durasinya rapet juga sih, emang. Ada variasi lah. Ada tadi orangnya di sini. Belum Udah datang. ada. Masa? Tidak ada. Aduh, panggil ke sini sekalian. Oke bang, dunia burung makin kesini kan menurut gua perubahan orang-orang bos-bosnya juga berbeda kan. Iya. Menurut lo sendiri bang, akankah ritme seperti ini terus-terusan atau memang nanti akan ada mungkin lebih gila lagi? Kalau kita ngelihat indikasinya kan sekarang dari tiket aja udah mulai gila kayak dulu ya. Ya entah itu lewat judul komunitas atau apalah. Ya pokoknya mereka memang sudah men-set up bagaimana cara ini. Kalau menurut gue sih memang perkembangannya ngeri nih. Dari tiket dan hadiah tuh udah ngeri nih. Jadi sekarang tuh memang udah level High ya, hobi mewah. Iya. lebih eksklusif. Iya. Udah hobinya hobi mewah. Dan Bahkan memang dibauri dengan flexing. wajib. Karena kan Wajib lah. ada
ada bang yang flexing siapa yang nipu peserta semuanya. Kalau itu mah bukan. Gua lapangan lagi. Itu modus. Modus ya. Modus. Hebat tapi itu ya Kita, flexingnya. dia tahu siapa yang harus dirangkul, dia tahu pasarnya, gimana caranya supaya mereka tertarik dan percaya. Itu jelas. Itu ya. Ya, kalau nggak begitu siapa yang berani sih lu? Orang tiba-tiba bikin lomba entah berantah gitu tiba-tiba percaya. Iya. Ya, kalau zaman dulu kalau Bang Boy mah emang udah mewah. Dia bikin gerabak gebrakan banyak ya orang pada percaya semua. Lu mau flexing bang? Gua kontenin. Nggak mau. ya? Biasa aja kita mah dari dulu ya. biasa aja, ya santai aja kita mah. Santai aja. Oke, Om Wisnu Oke, thank you ya. oke. Makasih. Untuk konten hari ini nanti kita Siap. ada isu apa lagi kita akan ngobrol lagi bersama Bang Wisnu. Bang Wisnu, thank you bersama Bang Aduki. See you next time ya, see you bye-bye.